Pergi ke kuburan ketemu hantu. Waktu kabur kehilangan sepatu. Kalian cari HP murah buat 2021? Nih, Kuliah Sore kasih satu persatu. So guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Tahun 2021 baru aja dimulai ya. Cuma pasti banyak kan dari kalian yang udah kebelet buat ganti HP. Apalagi makin kesini HP murah itu udah makin bagus aja. Kayak contohnya HP dengan harga sejutaan yang udah bisa kasih banyak fitur menarik buat kita milikin. Nah, di video kali ini Kuliah Sore mau share nih beberapa rekomendasi HP murah yang bisa menjadi pilihan kalian sebelum adanya HP-HP baru bermunculan di tahun 2021 ini. Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 10 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik buat tahun 2021 versi Kuliah Sore. Yang pertama, Advan G9. Yang pertama ada Advan G9. Smartphone buatan negeri sendiri ini cocok ya buat kalian yang punya dana 1,2 jutaan aja nih buat beli sebuah smartphone di tahun 2021 ini. Rilis bulan November tahun kemarin dengan berbekal chipset besutan Unisoc yaitu octa-core A55. Smartphone ini udah cukup buat kebutuhan sehari-hari, misal kayak nonton film, main sosmed, atau main game-game ringan. Apalagi RAM 4GB yang dibawa smartphone ini tuh udah gede banget di kelas harganya dan bisa memanage banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang smartphone ini. Buat kamera, Advan G9 dibekali dengan kamera beresolusi 13MP pada kamera utama dan 0,3MP pada kamera ultrawide, makro, dan deep sensornya. Sementara kalau buat kamera depan, Advan G9 ini dibekali dengan kamera beresolusi 5MP yang hasilnya udah cukup ya buat kebutuhan sehari-hari. Kalau buat layar, Advan G9 dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,6 inci. Buat kebutuhan nonton, HP ini udah lebih dari cukup karena punya layar yang cukup lega. Cuma layarnya ini agak sedikit gelap ya, jadinya kalian harus terima aja mengingat harganya yang terlalu murah ini. Buat harganya sendiri, Advan G9 dibanderol dengan harga Rp1.290.000 aja. Kalau kalian tertarik buat membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang kedua, Redmi 9A. Yang kedua ada Redmi 9A. Smartphone ini cocok nih buat kalian yang lagi cari sebuah smartphone dengan harga nggak lebih dari 1,5 juta. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G25, HP ini tuh udah pilihan yang bagus banget nih kalau kalian cari HP dengan price to performance terbaik di harga segini. Soalnya G25 ini udah cukup banget buat menunjang kebutuhan sehari-hari kalian, misal kayak nonton film, scrolling Instagram, atau bahkan bermain game. Buat kamera, sebenarnya Redmi 9A cuma dibekali dengan satu buah kamera aja nih, tapi udah oke kok buat kebutuhan media sosial kalian. Hasil fotonya pun juga bisa langsung kita konsumsi buat kita upload ke Facebook atau Instagram. Kalau buat layar, Redmi 9A dibekali dengan layar berpanel IPS yang punya resolusi HD+ dan luas layar 6,53 inci yang udah oke banget nih buat kebutuhan nonton sehari-hari dan dijamin HP ini bakal memenuhi aktivitas kalian. Buat harganya sendiri, Redmi 9A dibanderol dengan harga Rp1.415.000 aja nih. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ketiga, Redmi 9C. Yang ketiga ada Redmi 9C. Smartphone ini rilis bulan Agustus kemarin dengan berbekal chipset MediaTek Helio G35 yang punya fabrikasi 12 nanometer dan dukungan kartu grafis PowerVR GE8320. Buat performa main gamenya, ya HP ini udah lumayan lah ya. Bisa buat mainin game-game kelas menengah ke bawah, misal kayak Mobile Legends atau Asphalt 9. Kalau buat kamera, Redmi 9C ini dibekali dengan setup triple kamera yang punya resolusi 13MP pada kamera utama, 2MP pada kamera makro, dan 2MP pada kamera deep sensornya. Sementara buat bagian depan, Redmi 9C dibekali dengan kamera beresolusi 5MP yang hasilnya juga udah cukup oke. Di sektor layar, smartphone ini mirip kayak Redmi 9A yang sama-sama dibekali dengan layar berpanel IPS yang punya resolusi HD+ dan luas layar 6,53 inci yang udah enak banget buat aktivitas nonton atau main game.
Buat harganya sendiri, Redmi 9C dibanderol dengan harga Rp1.678.000 nih. Kalau kalian tertarik buat membeli HP yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang keempat, Realme C3. Yang keempat ada Realme C3. Rilis awal tahun 2020 kemarin, Realme C3 ini sempat heboh nih. Soalnya HP ini dibekali dengan chipset ngebut MediaTek Helio G70 yang performanya garang abis buat kalian yang suka main game. Game kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile bisa dilibas habis deh sama smartphone yang satu ini tanpa kendala yang berarti. Kalau buat kamera, Realme C3 ini dibekali dengan setup triple kamera yang punya resolusi 12 MP pada kamera utama, 2 MP pada kamera makro, dan 2 MP pada kamera deep sensornya. Sementara buat kamera depan, Realme C3 ini dibekali dengan kamera beresolusi 5 MP yang hasilnya juga udah oke banget nih. Untuk urusan layar, smartphone ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci yang udah cukup lebar dan enak buat aktivitas nonton atau main game. Buat harganya sendiri, Realme C3 dibanderol dengan harga Rp1.750.000 nih. Kalau kalian tertarik buat membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang kelima, Infinix Hot 10. Yang kelima ada Infinix Hot 10. Smartphone ini tuh rilis bulan Oktober kemarin dengan berbekal chipset yang sama juga kayak Realme C3, yaitu MediaTek Helio G70. Buat ngegame tentu bukan masalah lah ya buat chipset yang satu ini. Game kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends tentu udah enak banget buat dimainin. Buat kamera, Infinix Hot 10 ini dibekali dengan setup quad kamera yang hasilnya juga udah oke banget. Sementara buat kamera depan, Infinix Hot 10 ini dibekali dengan kamera beresolusi 8 MP yang hasilnya pasti nggak bikin kalian kecewa. Kalau urusan layar, Infinix Hot 10 dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,78 inci yang gede banget nih. Ini pasti bakalan cocok buat kalian yang suka nonton film atau main game karena layarnya ini pasti bikin kalian puas. Buat harga sendiri, Infinix Hot 10 dibanderol dengan harga Rp1.749.000 nih. Kalau kalian tertarik buat membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang keenam, Redmi 9. Yang keenam ada Redmi 9. Smartphone ini kalau bisa dibilang adalah rajanya smartphone kelas harga 1 jutaan. Gimana enggak? Dengan harga 1,7 juta rupiah aja kalian bisa dapetin smartphone yang dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80 yang tentunya buat main game ini udah enak dan nyaman banget. Terus punya 4 kamera belakang yang hasilnya pasti oke nih buat kelas harga segini. Layar Full HD Plus juga dibawa smartphone yang satu ini ke kelas harga 1 jutaan nih, dan ini ajaib banget. Smartphone lain kayaknya nggak ada yang berani deh kasih spesifikasi 2 jutaan kayak gini ke kelas entry level kayak si Redmi 9 ini. Buat harganya sendiri, Redmi 9 dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.718.000 nih. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ketujuh, Realme C15 Qualcomm Edition. Yang ketujuh ada Realme C15 yang pakai chipset dari Snapdragon nih. Yap, dibekali dengan chipset Snapdragon 460, tentu smartphone ini bisa kasih performa yang lebih baik dari versi MediaTek-nya. Bisa kita lihat dari skor Antutunya aja bisa lebih baik dan hasilnya buat main game pun HP ini nggak ngecewain. Buat kamera, Realme C15 ini dibekali dengan 4 buah kamera yang hasilnya udah oke-oke banget. Sementara buat bagian depannya, smartphone ini dibekali dengan kamera beresolusi 8 MP yang hasilnya juga nggak kalah kece. Buat layar, smartphone ini dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci yang udah pas lah ya buat kebutuhan sehari-hari. Dan buat kelebihannya, smartphone ini tentunya punya baterai 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 Watt yang udah keren banget nih buat harga 1 jutaan. Buat harganya sendiri, Realme C15 Qualcomm Edition dibanderol dengan harga Rp1.950.000. Kalau kalian tertarik buat membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang kedelapan,
Samsung Galaxy M11. Yang ke-8 ada Samsung Galaxy M11. Smartphone ini tuh rilis bulan Mei tahun kemarin dengan berbekal chipset Snapdragon 450 yang udah lumayan oke buat smartphone sekelas Samsung. Chipset ini ya terbilang cukup lah ya kalau kalian cari HP dengan merek Samsung dengan harga yang terbilang cukup terjangkau. Buat kamera Samsung M11 ini dibekali dengan setup triple kamera yang hasilnya udah pasti oke sih. Terus buat kamera depannya, smartphone ini dibekali dengan kamera beresolusi 8MP yang hasilnya juga nggak kalah bagus. Untuk urusan layar, Samsung Galaxy M11 dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi SD+ dan luas layar 6,4 inci yang udah cukup lah ya buat kebutuhan sehari-hari. Terus kalau buat harga sendiri, Samsung Galaxy M11 dibanderol dengan harga Rp1.788.000 nih. Kalau kalian tertarik buat membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ke-9, Redmi Note 8. Yang selanjutnya ada Redmi Note 8. Yap, ini adalah HP rilisan tahun 2019, cuma HP ini masih oke banget buat tahun 2021 nih. Dibekali dengan chipset Snapdragon 665, tentu performanya masih oke banget buat dipakai di tahun 2021. Buat main game tentu chipset ini garang banget dan cocok buat kalian yang cari HP gaming dengan harga yang murah. Buat kamera, Redmi Note 8 dibekali dengan setup quad kamera yang hasil fotonya ini udah oke banget. Sementara buat kamera bagian depan, Redmi Note 8 dibekali dengan kamera beresolusi 13MP yang hasilnya juga nggak kalah kece. Kalau buat layar, HP ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD yang punya resolusi Full HD+ dan luas layar 6,3 inci. Mantep banget kan, layarnya ini udah tajam dan juga ini udah diproteksi dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5 loh buat bagian layarnya dan bodi belakangnya. Jadinya dijamin aman deh buat kalian yang suka taruh HP sembarangan. Buat harganya sendiri, Redmi Note 8 dibanderol dengan harga Rp1.899.000 nih. Kalau kalian tertarik buat membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ke-10, Realme 5i. Oke, yang terakhir ada Realme 5i. Smartphone ini rilis awal tahun 2020 kemarin dengan berbekal chipset yang sama dengan Redmi Note 8 yaitu Snapdragon 665 yang tentunya buat performanya ini masih oke banget nih buat dipakai di tahun 2021 ini. Main game tentu chipset ini enak banget dan cocok buat kalian yang cari HP gaming dengan harga yang murah. Kalau buat kamera, Realme 5i dibekali dengan setup quad kamera yang hasilnya udah dijamin oke nih. Sementara buat kamera bagian depan, Realme 5i punya kamera beresolusi 8MP yang hasilnya juga pasti kece abis. Buat layar, Realme 5i dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi SD+ dan luas layar 6,52 inci yang udah pas ya buat kebutuhan sehari-hari misal kayak nonton film atau main game. Nah, buat harganya sendiri, Realme 5i dibanderol dengan harga Rp1.950.000 nih. Kalau kalian tertarik buat membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Nah, oke, itu tadi 10 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik buat awal tahun 2021 ini. Gimana? Ada dari salah satu smartphone tadi yang bakal kalian beli? Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.